Masya Allah, Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah tentunya bersama guru-guru kita yang sangat luar biasa. Dan ini saking banyaknya pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Kita langsung aja sekarang masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillah nih berarti dapat 2 segmen nih untuk menjawab pertanyaan nih. Nah langsung aja nih kita langsung jawab pertanyaan dari sosial media Islam itu Indah dari Instagram. Ini hamba Allah. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana bisa meluluhkan hati seorang ibu tiri agar bisa menerima kami anak-anak tirinya dengan hati yang baik? Karena maaf semenjak ayah kami menikah lagi saya dan adik saya diperlakukan seperti ART. Saya udah cerita ke ayah tapi ayah saya malah takut sama istri barunya. Bagaimana agar saya dan adik saya selalu memiliki hati yang tenang Ustadz. Walau mendapat perlakuan yang tidak wajar. Mohon dijawab Ustadz. Aduh Masya Allah. Boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Amalkan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang anak adalah sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar ini adalah salah satu kunci untuk kita mendapatkan ketenangan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kita hantaman pertama mendapat ujian. Nanti kesononya pasti akan lebih mudah dan lebih tenang. Kalau kita sabar dulu itu yang pertama. Ya memang berat tapi harus kita usahakan. Yang kedua, dekati ibu tiri kita, bagaimana ambil hatinya. Cari kesenangannya. Apa yang tidak dia suka jangan dilakukan. Apa yang dia suka kita lakukan. Dan yang ketiga, selalu senantiasa berbakti kepada keduanya. Walaupun memberikan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Tetapi landasi baktinya kita bukan karena pengen dibalas dengan kebaikan. Tetapi karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang keempat, selalu doakan ibu tiri kita agar mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita juga sama-sama doakan mudah-mudahan semuanya segera cepat mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah ya. Karena hanya Allah yang maha penolong. Baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Instagram hamba Allah. Baik, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara agar hati yang remuk, sedih bahkan bisa kembali sembuh karena pernikahan saya dibatalkan oleh orang tua calon laki-laki. Ya Allah. Saya dibilang wanita nggak bisa jaga diri, padahal saya itu tidak melakukan apa-apa Ustadz. Dan akhirnya saya tahu ternyata laki-laki itu sudah dijodohkan oleh keluarga besarnya dan calonnya. Ternyata baru pulang dari luar negeri. Hancur hati saya Ustadz. Bagaimana caranya Ustadz agar bisa menghilangkan trauma ini? Waduh ini butuh obat galau nih kayaknya Ustadz Maulana, boleh dijawab guru ya, silakan. Saya tidak fokus pada permasalahannya tapi fokus solusi. Luar biasa. Jadi solusinya adalah perbanyak ingat Allah, zikir ingat Allah, zikir ingat Allah. Kenapa ingat Allah? Karena bisa jadi itu memang bukan jodoh kita. Itu memang jodoh kita. Yang kedua perbanyak salawat. Ingat ketika hati hancur maka berbanyak salawat. Karena salawat itu bagaikan air yang memadamkan api. Bagaikan sesuatu yang menenangkan. Jangan salawat itu hati jadi tenang. Kemudian jangan lupa kalau hati hancur perbanyak sholat sunnah. Karena itu, karena istainu bisabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah lewat salat dan sabar. Luar biasa, itu adalah memang solusi yang terbaik tuh. Terima kasih ya Ustadz Maulana jawabannya. Baik jemaah mudah-mudahan semuanya terjawab ya. Meskipun tidak semua tapi mudah-mudahan di lain kesempatan nanti dijawab pertanyaan sama guru-guru kita. Baik, kita berarti sudah dapat 9 nih tanda-tanda hati yang selamat dan juga jauh dari kesusahan. Maka dari itu sekarang kita langsung disimpulkan dan insya Allah akan ditutup oleh doa yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan guru. Tapi guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Maka baginda Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua bahwasanya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Jikalau itu baik maka baiklah seluruhnya. Namun jikalau itu buruk maka buruklah seluruhnya. Ala wahiyal qalb, itu adalah hati kita. Hari ini kita sudah belajar dari awal sampai akhir ada tanda-tanda hati yang selamat. Kenapa? Karena kalau hati kita sudah selamat, insya Allah tubuh kita pun akan selamat. Kalau hati kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah badan kita ikut untuk mudah dalam rukuknya, mudah dalam sujudnya, mudah menggerakkan kaki melangkah ke masjid, mudah menggerakkan mata untuk melihat Al-Quran, dan mudah lisan ini untuk menyebut-nyebut nama Allah. Bahkan untuk menghafal Al-Quran, akal kita, otak kita akan sangat terbuka untuk membaca Al-Quran, menghafal
menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena hati kita sudah tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا الله yang maha membolak-balikkan hati teguhkan hati kami kuatkan hati kami dalam agamamu dan ketaatan padamu ya Allah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat wa min qalbin la yakhsha' dan daripada hati yang tidak pernah khusyuk wa min nafsin la tashba' dan daripada nafsu yang tidak pernah tercukupi wa min da'watin la yustajabu laha dan daripada doa yang tidak pernah engkau ijabah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan kepada hati yang selamat dan jauh dari kesusahan. Baik jamaah, alhamdulillah mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.